Materi yang pertama yaitu analgetika. Penjelasan lebih lanjut mari kita simak di slide berikutnya. Subdiskusi kita tentang analgetika terdiri atas pengertian analgetika, penggolongan dan contoh senyawa obat, mekanisme kerja obat, efek samping obat, interaksi obat, serta contoh sediaan yang ada di pasaran. Untuk penjelasan yang pertama yakni pengertian, analgetika adalah senyawa yang mampu meringankan dan menekan rasa nyeri dengan cara penghambatan respon terhadap stimulus nyeri pada reseptor opioid, reseptor lain yang terlibat dalam pemrosesan nyeri, dan melalui penghambatan pembentukan prostaglandin. 2. Penggolongan dan contoh senyawa obat. 1. Analgetik opiat. Contoh senyawa obatnya yaitu meperidin dan morfin. 2. NSAID. Contohnya yaitu etodolac dan asamefenamat. 3. Antikonvulsan. Contoh senyawa obatnya yaitu gabapentin dan carbamazepine. Yang keempat yaitu NMDA antagonis. Contohnya yaitu ketamid dan amantadin. Dan yang kelima yaitu antidepresan. Contoh senyawa obatnya yaitu trazodone dan duloxetine. Dan yang keenam yaitu relaksan otot. Contohnya yaitu baclofen dan metasalon. Golongan pertama yaitu analgetika opiat. Mekanisme kerjanya yaitu berikatan dengan reseptor di sistem saraf pusat. Efek sampingnya mual, muntah, bradikardia, depresi sistem saraf pusat, sakit kepala, konstipasi, dan lain-lain. Adapun interaksi obatnya yaitu hindari pemakaian bersamaan dengan penghambat CYP3A4, SSRI, SNRI, MAO, dan antihipertensi. Selanjutnya yaitu contoh sediaan yang beredar di pasaran untuk analgetika golongan opiat. Untuk meperidin yaitu tablet meperidin 100 mg dan 50 mg, injeksi damerol, serta solution meperidin. Dan untuk morfin, sediaan yang berada di pasaran yaitu tablet Arimo RR, morfin supos, dan kapsul kadian. Golongan selanjutnya yaitu NSAID. Mekanisme kerjanya menurunkan aktivitas enzim siklooksigenase serta menurunkan sintesa prostaglandin di jaringan perifer dan sistem saraf pusat. Dan yang ketiga, menurunkan sensitivitas ujung saraf dan transmisi nociceptive pada sistem saraf pusat. Untuk efek samping NSAID yaitu gangguan gastrointestinal, gangguan metabolisme dan nutrisi, gangguan sistem saraf, gangguan kejiwaan, gangguan pernapasan, gangguan kulit, dan sekutan. Adapun interaksi obatnya yaitu hindari pemakaian bersamaan dengan antikonvulsan, antikoagulan, antiplatelet, kortikosteroid, SSRI, ACI, antagonis reseptor angiotensin II. Adapun sediaan yang beredar untuk golongan NSAID, 1. Etodolac. Sediaan yang beredar di pasaran yaitu tablet etodolac 400 mg, 500 mg, dan 600 mg, serta kapsul etodolac 200 mg dan 300 mg. 2. Asamefenamat. Yang sering beredar yaitu kapsul asamefenamat 250 mg. Golongan yang selanjutnya yaitu antikonvulsan. Adapun mekanisme kerjanya yaitu berhubungan dengan penghambatan influx ion kalsium dan pelepasan neurotransmitter aksitasi pada jalur pembentukan nyeri pada spinal dan supraspinal, serta menurunkan eksitabilitas serat-serat perifer yang teriritasi dan yang mengalami cedera. Adapun efek samping untuk golongan antikonvulsan yaitu gangguan gastrointestinal, gangguan metabolisme dan nutrisi, gangguan darah dan sistem limpatik, gangguan kejiwaan, gangguan pernapasan, gangguan kulit, dan sekutan. Interaksi obatnya yaitu hindari pemakaian bersamaan dengan opiat, antasida, simetidin, fenobarbital, rifampicin, konstipasi hormonal. Dan untuk
Sediaan yang beredar di pasaran antikompulsan untuk gabapentin terdiri atas gabapentin sirup 250 mg per 5 ml, kapsul gabapentin 100 mg, 300 mg, dan 400 mg. 2. Karbamazepin, suspensi karbamazepin 100 mg per 5 ml, karbamazepin kapsul 100 mg, 200 mg, dan 300 mg. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja NMDA antagonis. Menghambat reseptor NMDA yang berperan peningkatan intensitas nyeri, pembentukan nyeri neuropati, dan nyeri yang resisten terhadap opiat, serta memodulasi pemrosesan sensor nyeri di saraf pusat. Adapun efek sampingnya yaitu gangguan pencernaan, gangguan sistem saraf, gangguan kejiwaan, serta gangguan pernapasan. Interaksi obat ini yaitu hindari pemakaian bersamaan dengan antihistamin, depresan sistem saraf pusat lainnya, inhibitor enzim CYP2D6, anestesi halogen, MAOI atau SSRI. Untuk sediaan yang beredar NMDA antagonis, 1. Kentamin, contohnya yaitu injeksi kentamin 10 mg per mili, 50 mg per mili, dan 100 mg per mili. Untuk sediaan yang beredar di pasaran amantadin yaitu kapsul amantadin 100 mg, 68,5 mg, dan 137 mg, serta solution amantadin HCl 50 mg per 5 mili. Untuk golongan yang selanjutnya yakni antidepresan. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat proses pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin sehingga meningkatkan kadar keduanya di saraf tulang belakang. Aktivasi reseptor alfa adrenergik pada pasca sinap menyebabkan penekanan rasa nyeri. Efek samping dari antidepresan yaitu mual, muntah, konstipasi, diare, perilaku bunuh diri, depresi, anemia, serta gagal hati. Interaksi obat. Hindari pemakaian bersamaan dengan MAOI, linzolin, tramadol, NSAID. Adapun sediaan yang beredar di pasaran untuk antidepresan yaitu trazodon. Contohnya trazodon tablet 50 mg, 100 mg, 150 mg, 300 mg. 2. Duloxetin. Duloxetin kapsul 20 mg, 30 mg, 40 mg, dan 60 mg. Untuk golongan yang terakhir yaitu relaksan otot, mekanisme kerjanya menghambat proses pengambilan kembali norepinefrin di locus coeruleus yang menyebabkan peningkatan kadar norepinefrin pasca sinap dan merelaksasi otot rangka. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, sakit kepala, kantuk, gangguan GI, reaksi hipersensitivitas, dan lain-lain. Adapun interaksi obatnya yaitu untuk relaksan otot, hindari pemakaian bersamaan dengan alkohol, depresan, sistem saraf pusat lainnya. Dan sediaan yang beredar di pasaran untuk golongan ini, baclofen, contohnya tablet baclofen 10 mg, 20 mg, 5 mg, serta gablofen intrathecal. Untuk metasalon, yaitu tablet metasalon 400 mg dan 800 mg. Materi selanjutnya yaitu anti-Parkinson. Untuk lebih lanjut kita simak video berikut. Pengertian. Anti-Parkinson ini adalah penyakit yang disebabkan karena berkurangnya neuron dopaminergic di area substansia nigra 70-80% yang berperan dalam mengontrol motorik ekstrapiramidal sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala khas seperti bradykinesia, kekakuan otot, tremor yang menetap, gangguan keseimbangan pada postur tubuh, muka topeng, serta hipersalivia. 2. Penggolongan dan contoh senyawa obat. Levodopa yaitu karbidopa dan betarazid. Yang kedua, agonis reseptor dopamin yang terdiri dari bromokriptin, ropinerol, pramipexole. Dan yang ketiga, inhibitor COMT, contohnya entacapone dan talcopone. Yang selanjutnya yaitu inhibitor MAOB, contohnya selegelin.
dan amantadin, serta golongan antimuskarinik yang contohnya yaitu trihexylphenidil, piperidin, dan diperidin. Levodopa, mekanisme kerjanya yaitu akan berubah menjadi dopamin yang membantu mengontrol gerakan serta dapat meningkatkan kadar DA pada SN dan striatum mendekati level normal sehingga mengurangi gejala Parkinson. Efek sampingnya hipotensi, aritmia, mual, disorientasi, halusinasi, bingung. Interaksi obatnya yaitu pertama, levodopa bila diberikan bersama viridoksin dapat menurunkan efektivitas levodopa, dan pemberian bersama makanan dapat memperlambat onset levodopa, serta pemberian bersama inhibitor MAO non-spesifik dapat memicu hipertensi krisis. Sediaan yang beredar yaitu levoben tablet dan Stelevo. Untuk golongan selanjutnya yaitu agonis reseptor dopamin. Mekanisme kerjanya dengan menstimulasi dopamin reseptor di substansia nigra dan efek untuk memperlambat munculnya komplikasi motorik seperti dyskinesia. Efek sampingnya yaitu halusinasi, bingung, hipotensi ortostatik, mual, mengantuk, fenomena on-off. Dan untuk interaksi obatnya yaitu hindari pemakaian bersamaan dengan inhibitor CYP1A2, estrogen dan tembakau, serta sediaan yang beredarnya yaitu levonorel, Ripsa tablet, Ciprol tablet. Golongan selanjutnya yaitu inhibitor COMT. Mekanisme kerjanya menghambat penguraian dopamin oleh COMT menjadi metabolit non-aktif di sistem saraf pusat dan perifer. Adapun efek sampingnya yaitu urin berwarna jingga atau coklat dan diare. Interaksi obatnya yaitu hindari pemakaian bersamaan dengan trisiklik antidepresan atau obat noresepan, vineprin, serta jangan diberikan dengan senyawa yang mengandung zat besi. Sediaan yang beredar yaitu etacopen dan tolcapone. Untuk golongan yang selanjutnya yaitu inhibitor MAOB. Mekanisme kerjanya bekerja menghambat secara selektif enzim penguraian dopamin di sistem saraf pusat dan melindungi dopamin dari penguraian intraneuron. Efek sampingnya insomnia, mual, nyeri perut, anoreksia, hipotensi, konstipasi, dan lain-lain. Interaksi obat inhibitor MAOB yaitu hindari pemakaian bersamaan dengan golongan ventidin, inhibitor CYP1A2, serta inhibitor lain dari enzim sitokrom. Sediaan yang beredar selegilin dan rasagilin. Golongan selanjutnya amantadin. Mekanisme kerjanya yaitu tidak sepenuhnya dipahami, tetapi amantadin diduga mempotensiasi respon dopaminergik di susunan saraf pusat seperti meningkatkan pelepasan DA, menghambat reuptake DA, dan merangsang reseptor DA. Efek sampingnya mual, sakit kepala, pusing, insomnia, halusinasi, disorientasi. Interaksi obat, hindari pemakaian bersamaan dengan obat seperti cotrimoxazole dan fenilpropanolamin. Sediaan yang beredar amantadin HCl tablet. Untuk golongan selanjutnya yaitu antimuskarinik. Mekanisme kerjanya bekerja mengontrol tremor pada stadium awal penyakit Parkinson, serta senyawa sintesisnya memblok reseptor muskarinik di sistem saraf pusat sehingga mampu mengurangi ketidakseimbangan aktivitas dopaminergik. Efek sampingnya mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, retensi urin, glukoma, viskosis, dan lain-lain. Interaksi obat golongan ini yaitu hindari pemakaian bersamaan dengan SSRI serta MAOI. Sediaan yang beredar benzatropin, kongentin tablet, eliksir, trihexylphenidil. Materi selanjutnya yaitu sedatif hipnotik. Untuk penjelasan yang lebih jelas, mari simak video berikut ini. Subdiskusinya yaitu pengertian sedatif hipnotik, penggolongan dan contoh senyawa obat, mekanisme kerja obat sedatif hipnotik, efek samping obat, interaksi obat, serta contoh sediaan yang beredar di pasaran. Untuk
Pengertiannya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu sedatif dan hipnotik. Sedatif itu sendiri yaitu senyawa yang berefek untuk menurunkan aktivitas dan menimbulkan rasa tenang atau mengantuk. Sedatif juga bisa disebut dengan anxiolytik. Dan untuk yang hipnotik, pengertiannya adalah senyawa yang mampu menghasilkan efek drowsiness dan mempercepat onset dan memperpanjang durasi tidur. Selanjutnya yaitu penggolongan dan contoh senyawa obat sedatif hipnotik. Golongan pertama yaitu golongan barbiturat, terdiri atas phenobarbital, sacobarbital, amobarbital. Dan kedua golongan benzodiazepin, zolpidem, estazolam, dan diazepam. Golongan selanjutnya yaitu agonis reseptor melatonin. Contohnya yaitu tesnimelton, ramelton. Dan yang keempat golongan lainnya seperti zelpion dan buspiron. Golongan pertama yaitu golongan barbiturat. Mekanisme kerjanya bekerja menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan menyebabkan deaktivitas korteks cerebral. Selanjutnya yaitu efek samping dari golongan barbiturat ini yaitu menghasilkan efek residual, yaitu depresi sistem saraf pusat, gangguan mood dan psikomotor, vertigo, mual muntah, diare, kegirangan atau idiosinkrasi, dan dapat timbul reaksi hipersensitivitas pada pasien yang memiliki riwayat alergi atau bengkak di lokasi penyuntikan, kelopak mata, bibir, dan dagu. Selanjutnya, interaksi obat golongan barbiturat itu bila dikombinasi dengan senyawa depresan sistem saraf pusat terutama alkohol dapat menimbulkan depresi sistem saraf berat. Kombinasi dengan isoniazid, metilfenidat, inhibitor MAO dapat menimbulkan depresi sistem saraf pusat berat dan dapat menurunkan kadar sejumlah obat dalam darah ketika dikombinasi dengan barbiturat atau menginduksi enzim CYP. Contoh sediaan yang beredar di pasaran untuk golongan barbiturat yaitu amytal sodium 0,5 gram, tablet phenobarbital, eliksir phenobarbital 20 mg per 5 ml, dan kapsul sekonal sodium 100 mg. Golongan selanjutnya yaitu golongan benzodiazepin. Mekanisme kerjanya memperpanjang waktu tidur, memiliki efek antikonvulsan dan digunakan pada prosedur pre-anestesi. Efek sampingnya letih, gangguan psikomotor termasuk gangguan mengemudi, sakit kepala, pandangan kabur, vertigo, mual muntah, serta diare. Untuk penggolongan benzodiazepin berdasarkan tes tengah terbagi menjadi 3, yaitu benzodiazepin kerja pendek atau short acting, contohnya triazolam, zolpidem, dan zopiclone. Dan kedua, benzodiazepin kerja menengah atau intermediate acting, contohnya estazolam, temazepam. Dan yang ketiga, benzodiazepin kerja panjang atau long acting, contohnya clorazepam, diazepam, dan clorazepam. Itu adalah golongan benzodiazepin berdasarkan T setengah. Selanjutnya, interaksi obat golongan benzodiazepin ini yaitu efek dapat meningkat pada penggunaan bersama dengan sejumlah antimikroba seperti erythromycin, clarithromycin, dan itraconazole. Contoh sediaan yang beredar di pasaran untuk golongan itu tablet zolpidem, tablet estazolam 1 mg dan 2 mg, dan injeksi diazepam 5 mg per mili. Golongan selanjutnya yaitu golongan reseptor melatonin. Mekanisme kerja dari golongan ini yaitu mengurangi aktivitas saraf serta menurunkan kadar hormon dopamin pada mata. Efek sampingnya sakit kepala, ngantuk, lemas, depresi jangka pendek.
Untuk interaksi obat golongan reseptor melatonin, yaitu mengonsumsi obat ini dengan obat penenang lain dapat meningkatkan resiko efek samping mengantuk yang kuat. Dan contoh sediaan yang beredar di pasaran untuk golongan reseptor melatonin yaitu tablet Remilton 8 mg serta kapsul Hetlioz 20 mg. Dan golongan yang terakhir yaitu golongan lainnya, contoh sediaan yang berada di pasaran seperti Buspirone, contohnya tablet Buspirone 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7,5 mg, dan Zelpion, contohnya yaitu kapsul Zelpion 10 mg dan 5 mg. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai materi analgetika, anti Parkinson, serta sedatif hipnotik untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan farmakologi 3 saya. Saya harap ilmu ini akan bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.